Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan guru kita tercinta yang tentunya udah lama juga beliau ngajar di sekolah angkasa. Ikutin terus sampai selesai. Nah, ini kelasnya. Assalamualaikum. iPhone. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bilang assalamualaikum dulu. Hati-hati. Dapat hadiah. Oh iya, alhamdulillah. Iya sayang. Pulang aja. Hati-hati ya. Ya, oke. Dah, oke. Hati-hati, dadah. Ya. Ya. Assalamualaikum. Nah ini ibu guru kita, Masya Allah. Seneng dapat hadiah, asik. Tadi ada yang bilang, Bu aku dapat hadiah katanya. Masya Allah, seneng banget nih anak-anak dikasih hadiah sama wali kelas tercinta. Nilainya bagus, dia semangat belajarnya, saya kasih hadiah. Biar semakin bersemangat gitu ya belajarnya. Oke. Teman-teman, kita lanjutkan obrolan kita. Alhamdulillah. Ini anak-anak udah pada pulang ya? Iya, udah pulang alhamdulillah. Keseruan anak-anak ikut apa ya? Pembelajaran matematika tadi mencongak, siapa yang selesai ke depan 10 soal yang dapat nilai semua benar saya kasih hadiah. Jadi banyak yang dapat hadiah tadi, sekitar 9 orang ada 10 orang gitu. Ada pensil, ada rautan. Ini tempatnya udah habis. Nah, ini tinggal satu nih rautannya. Sisa satu, Bu. Iya, sisa satu ini habis. Next, siapa lagi yang dapat hadiah ini dari Bu Abida? Masya Allah. Iya. Ini anak-anak jadi senang jadinya. Ya, tambah iya. semangat ya belajarnya. Ini metode kayak gini Ibu sering terapkan? Selalu, iya saya selalu terapkan. Selain ucapan semangat. Kadang-kadang stiker gitu, stiker yang senyum atau bintang gitu. Cuma kadang-kadang karena udah apa namanya ya, susah jalan jauh kan, kalau beli itu gembrong dulu kan, beli stiker itu. Sekarang udah nggak lagi, jadi makanya saya beli yang bisa gitu. Kadang-kadang kan anak senang gitu kan kalau dikasih stiker bintang, wah dia senang. Kadang saya taruh di sininya, saya taruh di buku gitu. Ini pasti Alterio bakal kangen banget. Oh minta banget ini kan, tapi saya bilang lah kamu benar dulu gitu. Tapi dia alhamdulillah hari ini bisa mengikuti gitu kan. Jadi saya senang dia, saya kasih nilai saya apa benar gitu kan, sampai tangannya ininya ke apa gitu, bahwa memang dia perlu perhatian khusus. Alhamdulillah, ini teman-teman, ini Bu guru tuh memang kayak gini ya Bu ya, harus kayak pandai-pandai kayak gimana nih supaya moodnya bagus, supaya belajarnya mau gitu kan. Iya. Kita jadi bikin strategi ya. Jadi kita juga bukan kayak enggak buku aja, enggak buku aja gitu. Bukan tentang kan. buku Iya, aja ya, buku kayak aja. apa Jadi kita buat administrasi atau pelatihan atau apa, kita juga harus bisa tahu kondisi anak. Iya. Jadi sebenarnya awalnya itu anak-anak ini matematika itu kan menakutkan, tapi karena dengan cara-cara kita itu akhirnya mereka senang gitu. Jadi saya buat seperti itu. Jadi yuk nanti dapat hadiah, siapa yang juara satu, yang duluan selesai benar itu juara satu saya bilangnya. Siapa yang juara satunya banyak dapat hadiah gitu. Jadi tanya jawab, saya buat soal, anak-anak saya ini lisan aja, anak-anak udah selesai langsung ke depan saya benar, kalau salah kembali diperbaiki gitu. Jadi anak-anak ingin benar kan gitu, ingin disebut juara satu gitu. Saya sebutkan juara 1, 2, 3 sampai berapa anak-anak gitu kalau yang mengumpulkan. Nanti kalau yang misalnya belum selesai juga baru diajarin nih caranya, nih ayo kalau pengurangan nih seperti ini gitu. Itu juga kadang kayak kita ngasih tahu juga nggak kayak langsung paham ya. Nggak langsung paham. Ada sih yang lambat gitu. Waduh,
apa ya, perlu memang ekstra kita sabar, terus benar-benar kita mengayomi lah gitu kan, sampai dia nih, tapi dia mau dia belajar walaupun dia aku nggak bisa nih, sini diajarin. Nah ini caranya begini, seperti tadi mengurutkan bilangan gitu kan. Ya diurutkan, gimana cara mengurutkan? Nah ini mana yang besar gitu, yang terus di bawahnya seperti itu gitu kan. Kemudian dia bisa juga tadi bilangan ganjil gitu, di antara 20 sampai 30 bilangan ganjilnya mana saja gitu. Bisa tadi. Terus pengurangan juga ada yang bisa, ada yang enggak juga gitu. Kalau dia salah, kita salahin langsung marah itu. Kenapa salah gitu. Ada nggak bisa kayak perlu, maksudnya bukan kurang, dia perlu latihan lagi, pendekatan gitu. Dan tentunya juga kalau misalkan anak-anaknya macam-macam, kita tentu ngasih strategi beda. Iya berbeda, macam-macam lah anak-anaknya karakter seperti tadi. Yang ngasih soalnya jadi beda ya, biar nggak sama. Ada juga anak-anak mungkin karena dia sering nonton TikTok ya. Tadi terlihat dia dapat tahu ya itu dari dia tahu, terus dia apa namanya? Misalnya nih dia benar, dibanting terus itunya, maksudnya dia kesenangannya itu dengan membanting buku kan, karena kan nggak baik gitu. Jadi saya bilangin gitu, itu karakter yang tidak baik, tidak perlu diikuti, bukan apa namanya, jadi teladan yang seperti itu, saya bilang. Nah, anaknya paham, cuma dia agak ini juga gitu kan, merasa salah gitu, bahwa ya memang itu salah, nggak perlu diikuti gitu. Karena mungkin TikToknya dibiarin media sosial juga mempengaruhi banget. Pokoknya penting banget ya, maksudnya kayak sekolah, orang tua gitu kan. Harus ada kerjasama dengan orang tua. Nggak mungkin seutuhnya mereka pembelajaran itu kan dari rumah seharusnya. Memang dari rumah dulu lah belajar. Kalau sekolah itu kan hanya membantu sifatnya, mendukung sifatnya. Gitu. Kembali lagi ke rumah kan, orang tua, bagaimana orang tua mendidiknya kan, lingkungan rumah lah dulu utama banget gitu. Kalau Bu Apida itu nama lengkapnya? Saya Siagawati Apida. Siagawati Apida. Memang Bu Apida. Waktu di Medan, saya ngajar di Medan tuh, guru-guru anak-anak manggilnya Bu Siaga. Tapi karena di sini dikenalnya Apida, ya udah nggak apa-apa. Saya di sana di Medan dari tahun 91 sampai 98 saya ngajar. Mereka tahunya saya Ibu Siaga gitu. Ngajar SD. Awalnya saya ngajar SMP. Oh, SMP dulu. SMP sebenarnya itu saya ngajar SMP Aina pertama sekali. Terus SMP berapa tahun? Gimana ya? Karena banyak tuh SMP-nya, ada SMP Aina, SMP Al Ittihadiyah, baru SMP Al Azhar. Nah, SMP Al Azhar kan ada gurunya 2, kan saya faknya bahasa Indonesia gitu kan. Nah, karena gurunya 2, saya kan di sana, kalau di sana itu per jam ya, per jamnya. Jadi saya supaya jamnya penuh, saya bahasa Indonesia di SMP, di SD guru kelas gitu. Nah, guru kelas pun itu ngajarnya enggak guru kelas, maksudnya semua pelajaran enggak. Saya kelas 6, wali kelasnya kelas 2. Ngajarnya bahasa Indonesia di kelas 6, IPA-nya di kelas 5 sama kelas 4 seperti itu gitu. Kalau kita kan semua bidang studi. Berarti ngajar di mana-mana juga ya, maksudnya kayak bidang studi gitu ya. Gitu. Isi dulu waktu di Al Azhar. Kalau di SMP-nya bahasa Indonesia. Jadi sempat ngajar di SMP juga. Ngajar di SMP saya. Cuma saya ambil SD aja karena capek saya kan. Kalau ke SMP kan, nah Al Azhar itu kan ada dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan, ada SMA-nya gitu. Nah saya karena banyak ada 2 tempat di SMP Al Azharnya sama SD, jadi saya pilih SD aja. Itu sampai sekarang lah SD gitu, padahal istilahnya saya bahasa Indonesia. Jadi mungkin kayak stylenya emang di SD gitu. Jadinya ya
maksudnya lebih nyaman lebih di SD berarti. lebih enak maksudnya karena udah terbiasa di SD Ya, gitu udah jadi terbiasa. udah SD. Waktu SMP maaf ibu ngajar itu tuh ibu Bahasa berapa Indonesia. usianya? Saya Usia baru pertama kali ngajar itu. pertama kali ngajar tahun 91 itu berarti usia saya 20 20-an. 25 apa 24 tuh saya ngajar di SMP Aina cuma gaji 20.000 Bu Yanti. SMP Al Ittihadiyah juga seperti itu, gajinya cuma 20.000. Baru saya masuk ke ikut tes lah saya di Al Azhar gitu kan. Udah masuk, nah disitulah mulai naik gajinya. Gitu. Kan kalau dilihat dari gaji kan bisa terbilang 20 itu Zaman mungkin ya. tapi itu kan zaman dahulu ya. Itu Cukup apa aja. sih yang mendorong ibu tuh untuk kayak Saya mengajar? ngajar, saya kan bapak saya dulu itu dia guru kepala sekolah. Dia memang di Pertamina kan, tapi di Pertamina itu diperbantukan ke sekolah, ada yayasan Pertaminanya, kepala sekolah gitu kan. Saya lihat kayak dihormati banget gitu. Guru di sana itu di di kampung saya lah itu. Guru itu kayaknya dihormati banget gitu kan, dihargai gitu. Jadi saya pengen jadi guru gitu kan. Jadi ya itu Memang tadi. cita-cita dari kecil. Iya, cita-cita dari kecil saya pengen jadi guru gitu. Jadi bilang sama bapak saya mau jadi guru gitu kan. Terus saya disekolahkan di sana di kampung saya dulu ada SPG, taman SMP, adanya SMA di sana. SPG-nya belum ada. Jadi saya jauh kan, kos sebulan sekali baru pulang. Sampai tetangga aja nggak tahu bahwa itu saya anaknya. Cuma tamat SMA, tamat SPG kan 3 tahun tuh, pulangnya cuma sebulan sekali. Tamat SPG saya kuliah lagi ke Medannya, lebih jauh lagi, gitu, lebih jauh lagi kan. Nah, Kayak tekad yang buat itu kayak mengalahkan semuanya itu Iya. pokoknya jauh-jauh yang penting dapat ilmu Terus, gitu ya, belajar iya, gitu ya. karena saya kemauan saya. Jadi karena bapak saya kan dia kerja nggak bisa ngantar-ngantar, jadi cuma dikasihnya sekali aja saya diantar tuh. Nih nanti turunnya sini, naik becak ke jalan ini. Ngasih petunjuk aja. Iya. Masya Allah. Setelah itu udah saya dilepas Bu. Kuliah juga seperti itu. Ke Medan kan jauh lagi dari Pangkalan Susu kan, Pangkalan Susu ke Medan tuh jauh lagi Bu. Nah saya seperti itu aja dikasih tahunya. Sampai yang nemenin saya itu ke kampus waktu mau daftar nenek saya. Jadi saya semuanya harus mandiri, tanggung jawab sendiri gitu. Catatan nih teman-teman mandiri. Harus mandiri benar, harus mandiri dari sampai orang tua banget ini, iya kita betul, mandiri. harus mandiri. Nggak ada saya dimanja atau apa gitu. Uang kuliah juga, uang jajan maksudnya. Uang jajan itu ya Allah karena kita banyak ya Bu, saya banyak bersaudara 8. 8. Alhamdulillah. Maaf Bu, dari 8 bersaudara itu apakah semuanya jadi guru atau Enggak, tadinya itu yang jadi guru itu saya semua, hanya saya sendiri. Tapi ternyata adik saya buka sekolah Global Kids School. Oh, bukan sekolah. Nah, bilingual kan. Adik saya lagi yang di bawah saya pas nomor 4 itu punya pesantren gitu di Cibubur gitu. Jadi ya tetap aja jadi guru-guru juga kan. Iya. Jadi bisa share-share juga. Iya. Saya nanya-nanya juga kalau misalnya saya pernah saya dapat anak murid yang tidak bisa, ya kesulitan belajar. Adik saya itu S2-nya kan psikologi. Jadi Masya Allah. saya tanya, ini begini gitu kan. Saya bilang, ini coba Kak, dia hurufnya begini bisa apa enggak dia. Nah, akhirnya dibilang itu disleksia. Mau menyampaikan paling nanti saya sampaikannya waktu mengambil rapot gitu. Belum paham. Jadi seperti itu ada yang anak-anak spesial itu seperti itu. Bukan berarti dia tapi kalau di terapi wah lebih pintar bisa gitu, di terapi lah, memang harus terapi lah anaknya karena terapi ya anak-anak yang... Cuma kadang-kadang kan ada orang tua yang tidak mengakui bahwa bagusnya gimana sih Bu? Bagusnya dia memang harus, kan itu anaknya, aset dia gitu kan ya, aset orang tua itu kan.
Jangan sampai dia jadi beban, akhirnya nanti jadi beban orang tua saat dia udah dewasa, udah apa namanya, sudah terlambat gitu. Justru kalau misalkan tidak mengakui, justru malah jadi banyak. Kalau misalkan gitu. terbuka sama guru kan jadi ketahuan, oh berarti dia kesulitan Iya, di sini, kita bantu di sini. Iya gitu. Harus mau mengakui lah dulu gitu. Jangan malu. Maksudnya memang ya itu memang harus dihadapi gitu, harus diterima gitu. Bukan sesuatu yang menjadi apa ya namanya. Ini anak saya kok seperti ini, jangan seperti itu. Harus kita terimalah bahwa anak kita memang ada spesial. Nah itu kadang-kadang ya itu tadi orang tua tidak mau mengakui bahwa anaknya perlu bimbingan psikiater gitu. Padahal kan setiap orang kan belajar ya, bisa jadi kan nanti dia ke depan jadi orang yang sukses. Kalau kita tahu nih permasalahannya apa. Malah anak-anak yang seperti itu kalau memang dia di terapi, dia selalu belajar sama psikiaternya gitu kan, mentalnya gitu diterapi ya lebih hebat, bisa jadi orang luar biasa. Itu yang saya hadapi selama saya dari tahun 91 sampai sekarang, banyaklah yang saya hadapi anak-anak. Jadi saya belajarnya paham seperti itu ya dari belajar dari anak-anak, karena kan bermacam-macam karakter ya. Beda generasi Jadi belajarnya seperti itu. Tidak saya belajar khusus waktu kuliah, saya belajar khusus tidak. Jadi belajarnya ya dari anak-anak ini aja. Kita pahami karakternya bagaimana, pendekatannya bagaimana. Kita guru-guru juga tetap kayak ngikut perkembangan zaman juga ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Dan pasti ada tantangan. Oh banyak, tantangannya banyak, luar biasa. Awal-awalnya ya memang ya kok gini ya gitu, cuma ya karena kita kesehariannya seperti itu ya kita hadapi bagaimana caranya gitu. Ternyata bisa kita. Jadi itu memang jadi guru tuh memang udah keinginan ibu dari keinginan kecil saya, ya, jadi iya. terdorong dari kecil kayak itu, jadi kayak apapun itu aku insya Allah dia siap deh gitu, nanggepin nanti di depannya kayak gimana gitu ya, karena ada tekad gitu. dari kecilnya Dari itu kecil ya memang betul. Jadi waktu saya selesai itu kan saya pindah ke Jakarta ini, nggak ngajar, terus saya jadi wali murid gitu, maksudnya ngantar anak saya gitu kan. Rasanya ya Allah kangen banget saya berdiri di depan itu lagi gitu kan. Gitu. Akhirnya itu adik saya kan kebetulan punya komputer dulu di angkasa 3. Nah nanya sama kepala sekolah ada enggak gitu. Ternyata ada yang mau melahirkan, saya menggantikan. Nah awalnya dari situ saya di angkasa 3. Itu awalnya di situ saya masuk di angkasa. Tuh. Hanya bisa mengajar, maksud saya ya hanya bisa saya ya mengembangkan ilmu saya lah, memberikan ilmu yang sedikit ini supaya berkembang gitu. Itu. Udah banyak sekali kok Ibu kontribusinya kepada kami sekolah di tanah Air juga gitu kan. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung berapa tahun tuh Ibu ngajar itu dari mulai tahun 91 ya. Tahun 91 aja lah saya hitung. Kumpulin nih semuanya jadi berapa tahun? Sampai sekarang itu 91, 9 tahun, 2025, 34 lah, 34 tahun. Saya waktu sampai di sini tuh pindah ke sini itu saya bimbel dulu, bimbingan belajar. Seperti adik saya punya. Adik saya, jadi saya mengajar bimbingan belajar, barulah itu nyari sekolah karena memang terdorong gitu. Saya kok anak saya kan saya ngantar anak gitu kan sekolah gitu kan, ya Allah kok rindu banget saya berdiri lagi di depan murid-murid gitu. Jadi saya akhirnya saya mengajar. Memang itu ya biar udah kayak keinginan yang kuat, terus emang udah cita-cita gitu kan, jadi terus aja ikhtiar di situ ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya istilahnya selesai, tugas saya selesai, saya dalam keadaan sehat sampai usia saya gitu kan, istilahnya saya selesai nih gitu.
ya bersyukurlah saya menyelesaikan tugas saya itu dengan baik gitu, dengan sesuai dengan usia saya kan, tidak di tengah jalan gitu kan. Ya istilahnya bangga juga sih gitu bahwa saya pernah nih memberikan ilmu kepada anak murid saya, mungkin udah jadi pejabat atau apalah dari tahun 91 gitu kan. Kadang kalau yang di sini di angkasa 10 udah banyak yang TNI gitu menyapa, Bu, sekarang kita kan namanya udah tua ya. Anak-anak itu tumbuh kan berkembang, kita berbeda gitu kan. Ada yang berbeda saya, iya gitu. Yang mana ya? Iya, kadang-kadang kan wajah mereka itu nggak berbeda gitu kan, nggak berubah. Ada yang berubah jadi Bu gitu. Oh gitu ya? Iya, Ada yang berubah katanya. Siapa ya gitu, Ibu Apidah nggak kenal saya gitu kan. Jadi ada yang polisi, brimob gitu kan. Sempet ketemu gitu. Ketemu ya. Di angkasa 10 itu ada yang TNI AU dia. Tadinya dia istilahnya anak. Makanya saya tidak menyangka gitu, maksudnya dia waktu belajar gitu sama saya, ya Allah, maksudnya macem-macem ya. Dia nggak bisa maksudnya gitu, iya, terus bisa terbilang gitu ya. kacamatanya udah tebal, tapi kok bisa ya TNI. Ternyata ya itu tadi kan zaman sekarang berkembang, bisa pakai apa gitu mata, bisa kembali normal gitu. Dia udah angkatan gitu, TNI AU gitu. Itu kan saya bilang wah luar biasa gitu, benar-benar belajar gitu, semangatnya itu tadi. Kita kan hanya memberikan ilmu kita yang sedikit nih, membimbing, dan sebenarnya guru itu bukan hanya mengajar. Kalau mengajar itu sebenarnya kalau mau aja anak belajar udah 3 bulan udah selesai lah, bisa gitu kan. Tapi mendidiknya itu yang mendidik mereka untuk menjadi disiplin, tanggung jawab, mandiri gitu. Kita bukan mengajar tapi mendidik juga. Mendidik itu harus punya psikologi kita. Nah kita dulu kan belajarin psikologi cuma pedagogik aja gitu kan. Iya nggak banyak gitu kan. Tapi belajar ilmu jiwa kan. Iya belajar ilmu jiwa. Kalau kita nggak punya ilmu jiwa ya udah nggak bisa kita mengatasi anak yang 22 murid gitu kan. Soalnya kan ada 30. PR kita itu iya kan makhluk hidup pasti. Iya makhluk hidup gitu. Saya sakit-sakit pun kadang-kadang saya berusaha, nggak bisa, maksudnya nggak bisa banget saya, ini kan tanggung jawab saya ya gitu. Walaupun saya sakit saya harus datang nih, walaupun duduk gitu kan, anak-anak itu ada sama saya gitu. Kalau di rumah pun saya misalnya sakit, saya di rumah, pikiran saya juga ke sini gitu. Nah itulah sebenarnya yang guru yang benar-benar guru gitu. Tanggung jawabnya seperti itu gitu. Tapi emang bener loh teman-teman, guru-guru yang kayak sebelumnya juga gitu ya, walaupun kondisinya sakit istilahnya. Ibu kan sempet kayak apa? Jatuh itu saya kan, jatuh, sakitnya luar biasa, jalan aja saya susah gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya Bu, nggak bisa saya, maksudnya saya, padahal saya merasakan sakit juga di rumah gitu kan, tapi saya kok nggak bisa ya meninggalkan anak murid saya gitu. Walaupun dalam keadaan kondisi saya sakit, saya usahakan datang gitu kan. Walaupun di sini saya merasa sakit, akhirnya saya diantar gitu kan sama Bu Ayu waktu itu. Saya pusing pun saya masuk gitu, makanya karena itu tadi udah tanggung jawab gitu. Karena kan beban moral juga bagi kita kalau kita meninggalkan murid gitu kan. Ini makhluk makhluk hidup gitu. Kalau kertas, kalau misalnya di kantor tadi kita tinggalkan kertas misalnya kan, besok masih bisa kita kita kerjakan sampai malam misalnya. Tapi kan ini anak orang gitu istilahnya, dia butuh perhatian kita gitu. Masya Allah, ini bincang-bincang kita Masya Allah ya udah sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Ini mungkin Bu ada yang mau Ibu kasih pesan ke orang tua murid, maksudnya pesan seperti apa yang ingin Ibu sampaikan itu ke wali murid tentang sebuah pendidikan atau apapun itu? Ya kalau menurut saya gitu kan, itu anak-anak itu aset kita, buah hati kita gitu kan. Kitalah yang pertama ada untuk mereka gitu kan.
Ya kita bekerja kan untuk anak-anak gitu. Jadi jangan, walaupun kita sudah menyekolahkan dimanapun misalnya sekolah yang mahal sekalipun gitu, jangan kita serahkan bulat-bulat anak itu ke sekolah itu. Harus ada peran besar, ada parenting schoolnya di situ. Kita menyekolahkan anak sebenarnya itu kita harus sekolah dulu gitu. Itu maksudnya bukan sekolah bagaimana ya, sekolah kan udah sekolah, maksudnya ini anak ini butuh apa ya, perkembangan anak di sekolah ini apa ya gitu kan. Jadi ada parenting schoolnya gitu. Jadi kita harus tahu anak-anak itu perkembangannya, apalagi zaman sekarang itu kan anak perkembangannya luar biasa dengan adanya media sosial gitu. Jadi peran orang tua, jangan kita percaya 100% dengan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, apalagi di luar gitu kan. Kita harus tanamkan bahwa mereka itu harus punya yang berakhlak gitu, bagaimana terus sikapnya, moralnya gitu. Itulah menurut saya ya Bu ya. Jadi jangan 100% kita serahkan misalnya ke sekolah nih, kan kita udah bayar, udah itu urusan sekolah, nggak bisa, karena memang belajar itu dari rumah. Jadi tanggung jawab kita bagaimana caranya anak itu kita kasih dulu masukan wejangan yang baik. Kamu nanti begini menghadapi guru, teman-teman gitu kan. Ikuti yang baik, kan ada istilahnya jadikan teladan. Jadi kadang ada anak murid tuh yang dia nggak mau main pulang itu nggak mau diajak, walaupun diajak temannya main misalnya nyanyi atau nari atau makan, tapi dia rindu rumah. Ada gitu yang rindu rumah dia. Kenapa? Karena memang sosok orang tua yang benar-benar memperhatikan anak gitu. Ada. Tapi ada juga anak yang malas pulang, nanti aja pulang ke rumah, malas di rumah juga begini gitu, ada sih. Jadi di rumah dulu yang dibenahi gitu. Karena kan di sekolah ini kan hanya itu tadi sifatnya untuk kita bilang membantu, mendukung gitu untuk perkembangan mereka gitu. Ya itu pesan untuk orang tua ya. Kalau menurut Ibu pesan untuk Bapak Ibu guru gitu. Untuk mendidik anak. Jadi ya kita namanya guru, terpanggil lah jiwa kita, tugas kita itu mencerdaskan gitu. Ikhlas memang bukan kita berarti nggak butuh finansial ya gitu kan. Tapi kalau kita ikhlas bekerja gitu kan, saling mendukung, saling bantu antara guru, pasti enak gitu. Tidak ada kesenjangan gitu. Jadi saya berharapnya guru-guru itu kompak, kerjasama, saling mendukung, saling bantu, saling memberikan masukan yang baik gitu. Itu sih, saling menguatkan gitu. Kemudian saling memahami satu sama lain gitu. Kalau boleh tahu moto hidup Ibu itu apa sih? Yang kayak istilahnya itu bisa kayak itu bisa membimbing Ibu, maksudnya kayak menjalani hidup ini tuh apa sih yang membuat Ibu bisa kayak bertahan? Iya. Gini. Atau apapun itu tentang moto hidup. Iya. Kita kan hidup cuma sekali ya Bu. Ya kan? Kita hidup sekali gitu. Jadilah kita berarti sama orang-orang banyak, sama diri sendiri, sama keluarga, anak-anak, lingkungan gitu. Jadi bermanfaat gitu. Karena ya itu yang apa yang kita tanam itu nanti itu yang kita panen, kita tuai gitu. Apa perbuatan kita, kebaikan kita akan menghasilkan kebaikan lagi gitu. Itu aja sih kalau menurut saya gitu. Karena berbuat baik itu nanti akan datang kebaikan lagi. Akan kembali lagi. Akan kembali lagi ke kita. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya udah lama ya mau ngobrol sama Bu Abida, tapi ya kembali lagi yang namanya Bu Guru tuh suka ada aja ya. Ada aja PR-nya ya, maksudnya Bu Guru tuh seperti itu gitu, bukan kayak tentang administrasi aja. Ada kesibukan lain. Gitu, qadarullah.
kita bisanya berbincang-bincang hari ini. Terima kasih banyak buat Ida untuk nasihat-nasihatnya, untuk ilmu-ilmunya gitu. Nanti kalau misalkan ada event apa, Ibu silakan untuk main ke sini untuk silaturahmi gitu. Kasih. Saya nggak akan pernah ngelupain Ibu. Nanti saya kalau minta sarannya tahu segera dibalas ya, Pak. Nah seperti di kelas ini aja tuh saya buat seperti itu supaya apa, penyegaran gitu, maksudnya anak-anak kalau ngeliat itu senang nggak belajar, apa ya, supaya untuk mereka belajar itu senang gitu, bahagia gitu. Itu yang saya buat. Senang sih saya juga buat apa namanya ya, memang suka saya buat menghias itu suka. Saya tiap ke kelas buat video itu suka ada aja gitu yang dibuat gitu teman-teman, masya Allah ya. Anak-anak jadi kalau pas lihat masya Allah gitu kan, senang banget tuh warna ada ini. Iya, penuh warna. Ya Bu Afida, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan umur yang berkah. Amin ya Allah, amin. Yang berkah. Dan jangan lupakan kami akan selalu merindukan Afida yang saya selalu juga ceria dan masya Allah. Iya, saya juga istilahnya sedih sih, maksudnya meninggalkan sekolah. Biasanya saya bersama-sama, ini saya nanti pasti akan ya kehilangan lah. Padahal saya, anak-anak ini hiburan saya juga gitu istilahnya gitu kan. Jadi hiburan, bukan hanya sekedar mengajar aja gitu. Jadi hiburan saya buat bercanda mereka. Terus walaupun ilmu saya hanya sedikit gitu, saya sampaikan ke anak-anak menerima dengan baik, dengan senang gitu kan. Pasti akan merindukan, akan pasti kenangan itu akan saya terus teringat lagi gitu, sama guru-guru juga gitu. Mohon maaf ya, namanya manusia ya Bu, pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan gitu kan. Saya mohon dimaafkan, sampaikan ke guru-guru juga bahwa saya mohon dimaafkan lah. Kadang-kadang kan kita suka bercanda-canda, saya begitu Bu, sama siapa aja saya masuk, sama yang muda-muda, yang tua, saya masuk. Kenapa? Saya ingin jadi mau saya, kehadiran saya itu orang senang gitu. Sebetulnya usia saya udah pernah tugas ya Bu, tapi saya masih ingin berkarya gitu ya. Adik saya ini yang suaminya kemarin meninggal itu mau buka lagi sekolah Global Kids-nya gitu. Jadi ya alhamdulillah saya selesai di sini, semoga nanti saya bisa membantu. Untuk menciptakan sebuah kebahagiaan itu kita yang memulai atau orang lain? Kita yang mulai. Kita yang memulai. Jadi yang menciptakan bahagia itu dari kita sendiri Bu. Nggak bisa kita berharap dari orang lain yang membahagiakan kita, nggak bisa. Orang itu kita buat apa aja, alasan apa misalnya untuk dia membuat kita bahagia, nggak bisa ya, dengan alasan apa aja kita buat apa, nggak bisa. Jadi yang menciptakan bahagia itu kita sendiri. Bagaimana caranya? Saya berpikir dulu, jangan sampai ada orang yang sakit hati gara-gara omongan saya. Makanya saya lebih baik diam dulu. Jadi benar-benar yang mau berbicara dipertimbangkan dulu, dipikirkan dulu. gitu kan, menyinggung orang enggak. Nanti akhirnya jadi penyesalan gitu. Oh kok ngomong ini tadi ya Allah. Saya jadi kadang-kadang salah ngomong ya Allah gitu kan. Akhirnya jadi penyesalan gitu. Itu saya. Makanya saya ya itu tadi, karena misalnya suka bercanda, saya suka gitu kan, bercanda. Makanya istilahnya saya ingin teman banyak aja gitu, banyak teman ya, itu tadi. Makanya saya mohon dimaafkan lah gitu kan, istilahnya kita selama bersama saya dari tahun 2023 ya, hampir 3 tahun lah, 2 tahun setengah lah berarti saya di sini. Mohon maaf jika
ada salah kata, sikap, perbuatan yang merugikan. Namanya manusia. Itu aja ya. Saya pribadi juga memaafkan kalau ada ucapan saya Nggak ada. kalau saya orangnya tidak pintar bercanda. Saya pintar Iya. ketawa-ketawanya. Makanya kalau udah ada bawa video tuh kayak hidup suasananya. Iya. Wah ini saya bakal banyak catatan banget nih. Iya. Kira-kira teman-teman nanti kita ngobrol sama siapa lagi nih? Boleh kayak komen ya nanti. Ini nanti Bapak Ibu wali murid juga harus tahu nih kalau ada yang namanya Ibu guru namanya Bu Afida yang sudah lama mengabdi dan tetap ceria, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya berusaha Bu, berusaha untuk bahagiakan diri sendiri. Jadi saya ya udah ceria aja. Kalau suka ya. duka itu pasti ada. Pasti di mana aja, kapan aja Allah itu mempergilirkan siapa aja Bu. Cuma beda apa aja ya, maksudnya masalah itu pasti Allah itu mempergilirkan, ujian itu dipergilirkan Allah, semuanya pasti dapat. Cuma kuotanya atau banyak sedikitnya itu berbedanya di situ sih. Pasti dipergilirkan Allah. Nah, yang kita harus menerima lah. Itu mungkin rencana kita seperti ini lebih baik rencana Allah kan gitu kan. Iya, itu aja. Banyak sekali pesan-pesannya untuk kita semua. Baik teman-teman, terima kasih Bu Fida waktunya. Terima Mohon maaf nih kalau kasih. saya ada salah-salah teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.